Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ridha Ansari. Untuk beberapa minggu ke depan Bapak akan menggantikan Ibu Dina Rusmita untuk memberikan pembelajaran terkait dengan sejarah kebudayaan Islam di kelas kalian. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran, walaupun pembelajaran sekarang ini kita laksanakan secara daring ataupun online. Nah, semoga walaupun secara daring ini tidak mengurangi minat kalian untuk belajar, dan juga semoga kalian selalu dapat ikut berpartisipasi dan juga selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, baiklah. Agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan berkah daripada pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, baiklah, untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 ini, kalian pada bab pertama akan membahas ataupun mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi pada bab pertama itu materi yang pertama dimulai dengan materi tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam ataupun kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Manfaat dan tujuan pembelajaran. Pertama, mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kondisi masyarakat Arab pra-Islam serta menganalisa misi Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. 3. Mampu menyimpulkan materi yang disampaikan. Pembahasan pokok kondisi masyarakat Arab pra-Islam. 1. Kepercayaan. Yang kedua adalah kondisi sosial. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Pertama ini kita akan mempelajari tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam ataupun tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, tahukah kalian bahwasanya masyarakat Arab kota Mekah itu sebelum mereka menyembah kayak berhala, terus lagi menyembah kayak matahari, terus lagi menyembah kayak bintang-bintang, batu-batuan, itu mereka adalah masyarakat yang menganut ajaran yang betul ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah ajaran tauhid. Nah, yang mana ajaran beliau ini memerintahkan kita untuk percaya dan juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah. Nah, jadi ajaran yang ini nantinya diteruskan oleh anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di antara kebudayaan ataupun peninggalan daripada ajaran ini misalnya seperti Ka'bah, terus lagi ada makam Ibrahim, juga ibadah haji dan juga peristiwa kurban. Nah, ini adalah budaya ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihissalam yang masih ada pada masyarakat Arab waktu itu. Nah, selanjutnya setelah Nabi Ismail alaihissalam itu wafat, nah setelah itulah adanya keterputusan ajaran tauhid ini yang mereka anut sebelumnya sampai akhirnya mereka menyembah berhala. Nah, jadi ceritanya awalnya itu ada seorang pembesar suku Huza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay. Nah, Amir bin Lu'ay ini beliau itu pergi ke Syam ataupun Syria, kalau namanya sekarang itu adalah Syria. Nah,
Di sana Amir ini melihat bahwasanya suku-suku yang ada di Syam itu mereka menyembah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menyembah berhala. Tadi ada menyembah batu-batuan, nah jadi menyembah patung. Nah, jadi Amir ini melihat penduduk Syam ini mereka menyembah berhala tadi. Akhirnya si Amir ini tertarik untuk mempelajari dan juga mempraktikkan apa yang dia lihat di Syam tadi. Nah, jadi mulai situlah akhirnya mulailah penduduk Arab ini juga menyembah berhala. Yang awalnya ya tadi gara-gara si Amir ini mengajarkan praktik ajaran yang ada di Syam tadi ke Mekah ataupun ke bangsa Arab lainnya. Nah, maka dari sinilah awalnya kenapa bangsa Arab itu akhirnya menyembah berhala. Nah, si Amir ini meminta salah satu berhala yang besar, yaitu namanya adalah Hubal. Nah, akhirnya berhala yang bernama Hubal ini dibawalah ke Mekah ataupun ke Arab bangsa atau dibawa ke bangsa Arab tadi. Nah, dari sinilah akhirnya, dan juga berhala Hubal ini menjadi pemimpin daripada berhala-berhala yang lainnya, yaitu seperti Lata, Uzza, dan juga Manat. Jadi di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala setelah si Amir ini membawa berhala tersebut. Nah, akhirnya mereka para penduduk Mekah itu setelah diajarkan oleh si Amir ini bagaimana cara menyembah berhala dan praktiknya, maka dari sanalah akhirnya bangsa Arab ini juga mulai menyembah berhala-berhala tadi. Nah, mereka berkata bahwasanya mereka menyembah berhala ini adalah cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Nah, walaupun ini adalah tata cara atau praktik yang salah. Nah, demikian. Selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi masyarakat Arab atau bangsa Arab ini dikenal dengan bangsa yang ahli syair dan juga pemberani. Nah, jadi selain ahli syair dan juga pemberani, bangsa Arab ini juga memiliki semangat tinggi dalam mencari nafkah, dan juga mereka mempunyai kesabaran terhadap kondisi alam, dan juga mereka ini mempunyai daya ingat yang luar biasa serta ketahanan fisik yang juga luar biasa. Nah, dan juga bangsa Arab ini sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Makanya dari itu mereka juga loyal terhadap pemimpin mereka. Dan juga mereka selain daripada karakter yang tadi, mereka juga memiliki sifat yang ramah dan juga sederhana dalam kehidupan mereka. Kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ini mereka sudah maju, karena sebagian besar dari mereka ada yang berdagang, terus lagi ada yang bertani, dan juga ada yang beternak. Nah, di antara masyarakat Quraisy yang menjadi peranan penting atau yang memiliki peranan penting terhadap perdagangan di Jazirah Arab itu adalah suku Quraisy. Makanya suku Quraisy ini kan diabadikan dalam Al-Quran, yang awalnya itu li'ila fi Quraisy. Nah, itu kan menceritakan tentang suku Quraisy yang pada saat yang suka sekali mereka itu melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Nah, jadi itulah yang menopang perekonomian para masyarakat Arab, mulai dari berdagang, terus lagi bertani, dan juga ada yang beternak. Nah, beternak ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Arab atau orang-orang Baduy. Nah, jadi mereka itu hidupnya nomaden, jadi mereka berpindah-pindah. Jadi mereka terus menggiring peternakan mereka ataupun gembala-gembala mereka itu mencari padang rumput, jadi mencari tempat yang subur. Jadi mereka harus hidupnya itu terus berpindah-pindah. Nah, itulah masyarakat Baduy atau masyarakat Arab Baduy. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab ini dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik yang besar. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh kekuatan Kekaisaran Bizantium. Terus yang kedua dipengaruhi oleh Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Terus lagi yang ketiga itu dipengaruhi oleh politik dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, terus lagi kondisi politik Jazirah Arab ini
itu terpengaruh oleh dua hal juga. Yang pertama adalah karena adanya interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan juga Kekaisaran Persia. Terus lagi juga dipengaruhi oleh persaingan antara Yahudi dan juga Zoroaster. Nah, inilah yang mempengaruhi perpolitikan yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam pada waktu itu.